Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mid semester dari mata kuliah dasar kependudukan. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Fadila Giri Kerawan, BIM 2174090. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Negeri Manado. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian demografi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penularan. Selanjutnya, ukuran penduduk, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah penambahan dan pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usaha, jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Selanjutnya, piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahun. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total. Distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk dari suatu daerah ke daerah-daerah lain agar semua daerah penduduknya seimbang, tidak ada yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kita masuk pada sumber data kependudukan. Sumber data penduduk bisa juga disebut sensus. Kegunaan sensus adalah untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sumber data kependudukan dibagi menjadi tiga, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Untuk sumber kependudukan sendiri di Indonesia, ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengelolanya, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS selaku Badan Resmi Statistik Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari syarat pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah primer, yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lain. Kita masuk dalam konsep fertilasi dan fekundasi, angka kelahiran tahunan, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, dan ukuran reproduksi. Fertilasi adalah banyaknya kelahiran hidup bagi wanita, dan fekunditas adalah potensi atau kemampuan fisiologis untuk memberikan kelahiran hidup. Lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, ada denyut jantung atau denyut nadi kali pusat, atau gerak-gerakan otot. Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup pada saat pencatatan masih hidup, baik tinggal bersama orang tua maupun yang tinggal terpisah. Rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak umur 0-4 dengan penduduk perempuan umur 15-9 tahun. Angka reproduksi neto atau NFR, jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohort hipotensi dari 1.000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksi. Rumusnya yaitu seperti yang ada di gambar ini. Demikianlah presentasi dari saya.
Demikian, terima kasih.